semuanya, kembali lagi di acara live malam hari ini, di acara live Sabda Youth. Nah, tentu untuk Sabda Youth malam hari ini kita akan membahas pastinya topik-topik yang menarik ya, tapi aku tentunya nggak mau sendirian. Aku mau jelasin dulu terkait Sabda Youth ya, bagi teman-teman yang baru pertama kali bergabung, aku mau jelasin sedikit ya terkait Sabda Youth ini. Jadi, Sabda Youth ini tuh acara live, jadi live-nya itu ngobrol-ngobrol bareng Yayasan Lembaga Sabda. Ya, jadi nanti kita akan mengangkat topik-topik yang menarik dan tentunya juga relate sama anak-anak muda karena ini juga sesuai gitu dengan visi dari Sabda Youth itu sendiri, yaitu mempersiapkan anak muda untuk menjalankan panggilan Allah bagi generasinya. Karena teman-teman semuanya sudah bergabung, ya aku boleh kenalan dulu ya. Kenalan dulu supaya penontonnya juga mengenal teman-teman semuanya nih yang ada di sini. Nanti perkenalannya boleh dari Kak Marcel, Kak Adel, Kak Ray, terus aku. Perkenalannya singkat aja teman-teman ya. Nama, domisili, atau pelayanan di mana, ya kesibukannya apa, nanti boleh. Silakan dari Kak Marcel. Oke, shalom teman-teman semua. Perkenalkan nama panggilanku Marcel. Sekarang aku berdomisili di Malang, tepatnya aku mahasiswa di STT Satya Bakti, dan sekarang sedang menyusun skripsi yang mahasiswa akhir. Mantap. Mantap. Silakan Kak Adel. Kalau aku, nama aku Adelina Leslesi, tapi biasa dipanggil Adel. Aku sekarang tinggal di Malang dan kesibukannya kuliah. Itu aja sih. Oke. Kuliah di mana Kak Adel? Di Sati, Kak. Oh, sama berarti satu kampus ya. Iya, Kak. Kebetulan ini. Oke, salam kenal teman-teman. Aku Ray ya, teman-teman yang biasa juga muncul di Sabda Youth. Domisili di Kediri, pelayanan di Kediri juga, di Gereja Tuhan di Indonesia, GTDI Glory Kediri. Salam kenal, kalau di Kediri jangan lupa mampir, kontak aja. Ya. Oke teman-teman, salam kenal. Aku Yola Rahma Putri, biasa dipanggil Yola. Sekarang domisilinya di Surakarta, untuk pelayanannya di Karanganyar, gerejanya di GKA Gloria. Itu teman-teman. Oke, sudah kenal ya semuanya? Singkat. Udah ya, sering kenal ya. Oke, kita akan masuk teman-teman. Pernah nggak sih teman-teman itu ngerasa jadwal pelayanan teman-teman itu penuh banget? Pasti semuanya pelayanan dari sini ya. Mungkin ada yang rajin ikut komsel, ada yang rajin ikut persekutuan gitu, nggak pernah absen ibadah gitu ya. Tapi kok rasanya kayak hati ini kayak flat gitu, pernah nggak sih? Kayak sebenarnya gitu kita beneran bertumbuh gak sih? Apa cuma sekedar kita cari kesibukan aja nih, biar sibuk-sibuk aja nih? Nah, di Sabda Youth malam hari ini, kita mau deep talk lewat topik Grow in Christ Challenge ini, supaya kita ini, kita akan ngebahas apa sih itu apa arti bertumbuh, apa arti bertumbuh dalam Tuhan. Kita akan ngebongkar itu bareng-bareng, apa sih tantangan terbesar juga buat bertumbuh ini pada zaman-zaman sekarang ini ya tentunya, dan gimana nih caranya supaya iman kita itu nggak cuman mentok di teori aja, tapi beneran bisa hidup dan bertumbuh gitu. Nah, yuk kita akan diskusikan bareng malam hari ini. Oke, aku ingetin lagi buat teman semuanya, buat penonton semuanya ya. Aku juga minta tolong untuk peserta-peserta untuk semuanya ada di sini ya. Bisa bagiin link dari IG Sabda Resources Live malam hari ini ke teman-teman, saudara, kerabat, boleh banget, tetangga juga boleh ya. Di-share-share aja supaya juga mereka juga dapat diberkati melalui acara live Sabda Youth pada malam hari ini. Aku juga ingetin lagi buat teman-teman yang lainnya, buat penonton juga jangan cuma jadi penonton tapi juga ikut aktif juga, teman-teman boleh menanggapi, kasih pertanyaan ke teman-teman semuanya, itu juga boleh banget ya, dengan cara tulis aja di kolom komentar. Nah, sebelum kita mulai untuk acara live malam hari ini, aku boleh minta dengan kasih Kak Adel buka kita dalam doa. Baik teman-teman, mari kita semua satu dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur untuk malam hari ini sebab kami bisa berkumpul untuk memulai acara kami pada malam hari ini, untuk membahas topik kami pada malam hari ini. Tuhan Yesus tolong kami, bahkan biarlah Tuhan Yesus juga turut hadir dalam acara ini dari awal, pertengahan, hingga selesainya. Biarlah apapun yang Tuhan mau dalam kehidupan kami, semuanya kami mau bagikan juga untuk teman-teman kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke teman-teman, kalau kita dengar istilah bertumbuh dalam Kristus nih, biasanya kan ekspektasi kita, pikiran kita itu kayak
pertumbuhan yang super-super drastis, yang super-super wah gitu ya, kelihatannya suci gitu, bertumbuh dalam Kristus itu sendiri. Nah, tapi sebenarnya arti bertumbuh sendiri itu apa sih kalau menurut teman-teman? Apakah harus selalu kelihatan wah atau spektakuler seperti yang aku bilang tadi, atau bertumbuh itu justru perlu adanya proses, bahkan nggak harus kelihatan juga, tapi beneran nyata kita jalan tiap harinya. Gimana nih kalau menurut teman-teman sendiri? Kalau dari aku ya Kak, bertumbuh adalah sebuah proses yang memang hasilnya itu nggak langsung apa ya, nggak langsung wow ya gitu ya Kak. Tapi memang bahkan kalau kita mau lihat dalam pribadi kita masing-masing nih, contohnya aku, nggak mungkin aku langsung bertumbuh langsung kuliah, nggak. Aku bertumbuh dulu dari kecil sampai sekarang pada akhirnya masuk kuliah di Sati. Nah itu adalah sebuah proses di mana aku juga harus perlu dikasih nutrisi dari kedua orang tua aku, bahkan dikasih makanan-makanan yang ada gizinya gitu. Jadi aku bisa bertumbuh dan sampai sekarang bisa masuk di Sati, bahkan bukan cuman apa ya jasmani doang, tapi harus rohaninya juga gitu. Jadi bertumbuh itu perlahan-lahan gitu, tapi pasti gitu. Iya betul. Sering sekali dan banyak orang sih pertumbuhan tuh proses ya, maksudnya perlahan tapi pasti. Tapi nggak menutup kemungkinan juga ada yang berubah secara instan dan konsisten. Gitu. Artinya tiba-tiba berubah terus tapi konsisten dan waktulah yang menjawab itu pertumbuhannya benar-benar bertumbuh atau enggak. Tapi yang jelas ada kemungkinan seperti itu gitu kan. Nah, itu kita harus fair juga kan, bukan karena proses lalu oh nggak bisa instan, bisa aja gitu. Cuman idealnya memang menurutku bagusnya sih memang berproses ya, supaya ada tahapan-tahapan. Toh kita juga pasti ada kalanya jatuh, bangun dan segala macamnya, itu proses pertumbuhan juga kan. Nah tapi progresnya jelas gitu, arahnya jelas, goalnya ya semakin serupa dengan Kristus kalau pertumbuhan rohani kan. Jadi ya arahnya ada, progresnya ada gitu. Jadi nggak stuck. Sering sekali kan pertumbuhan kita sembunyilah di balik kata proses itu, sehingga menormalisasi jatuh bangunnya, tapi nggak tumbuh-tumbuh, nggak ada progres-progresnya, ya udah jatuh aja, bangun, jatuh, bangun, tapi di situ-situ aja. Nah, jadi menurutku pertumbuhan juga harus diimbangi atau harus ada progresnya sih. Ya, menariknya teman-teman, sudah ada proses, progres gitu. Nah, kalau kita lihat sendiri dari sudut pandang Alkitab, kita kan tahu ya sebenarnya pertumbuhan merupakan sebuah anugerah yang diberikan ya oleh Tuhan sendiri yang memang mempunyai itu. Nah, sebagaimana yang dikatakan oleh Paulus gitu kan dalam 1 Korintus, ya Paulus menanam, Apolos yang menyiram, tapi Tuhan sendiri yang memberi pertumbuhan itu kan. Nah, ketika anugerah itu diberikan, nah pertanyaannya bagaimana respon kita? Apakah kita mau terima anugerah pertumbuhan tersebut dan menjadi sesuai dengan apa yang Allah inginkan, yaitu menjadi serupa seperti Dia? Ataukah mungkin kita justru abai terhadap anugerah itu? Ya, memang proses progres itu penting, tapi kalau kita tidak dimulai dari kesadaran diri sendiri untuk merespon anugerah yang Tuhan mau berikan, mungkin pertumbuhan nggak akan bisa jalan. Nah, teman-teman, menariknya saya pernah ketemu satu postingan, itu isinya salah satu ya mungkin curhatan hamba Tuhan gitu ya. Salah satu hamba Tuhan kasih postingan, sebagai seorang hamba Tuhan dia membagikan siraman rohani setiap hari, bahkan setiap minggu, bahkan setiap hari mungkin ya. Nah, tapi jemaat yang dikasih siraman rohani ini, beliau bilang waterproof gitu. Jadi bagi beliau, ya saya sudah kasih siraman rohani tiap hari, mungkin bukan hanya pakai siraman bunga yang airnya kecil-kecil itu, mungkin pakai selang yang drainase airnya lebih besar gitu ya. Tapi tetap aja jemaatnya waterproof juga, tahan air gitu. Ya, pada akhirnya pertumbuhan nggak akan bisa terjadi kalau kita sendiri nggak merespon anugerah yang Allah berikan itu. Jadi pertumbuhan juga akan terjadi apabila kita merespon. Penting sekali respon itu menurut saya. Oke, aku ya teman-teman setuju sih. Selain
gimana proses, gimana bertumbuh itu adalah anugerah Tuhan, bagaimana kita menanggapinya gitu kan, gimana cara kita menerima anugerah Tuhan itu gitu kan. Itu juga sangat penting itu, karena dengan adanya pertumbuhan kan berarti ada kehidupan kan. Nggak mungkin kita nggak bertumbuh kan kayak mati gitu kan. Dari kecil aja kita sudah, dari kecil kita belajar sampai gede kita bertumbuh kayak yang diomongin teman-teman tadi gitu. Itu dalam hal jasmani gitu, juga kan dalam hal rohani kita gitu kan, perlu adanya pertumbuhan juga. Jadi bertumbuh itu mungkin juga soal arah hidup kita, terus juga nggak harus cepet juga, bukan menurut kecepatannya juga, tapi juga bisa dengan cara langkah-langkah kecil yang bisa kita ambil gitu. Misalnya dulu udah marah gitu kan, sekarang masih kesel tapi udah mulai bisa nahan diri, itu kan juga sebuah pertumbuhan gitu kan. Bagaimana kayak yang diomongin Pak Marcel tadi, bagaimana pertumbuhan gitu supaya kita kembali lagi serupa dengan Kristus. Ya, aku juga teringat apa yang dikatakan Yesus ya ketika memberi perumpamaan pokok anggur yang benar gitu kan. Setiap ranting yang tidak berbuah akan dipotong, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkan supaya ia lebih banyak berbuah. Ini pertumbuhan banget gitu. Tapi di ayat 4 juga, Yohanes 15 ayat 4 dikatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kecuali ia tinggal pada pokok anggur, dan seterusnya. Jadi memang pertumbuhan itu penting, tapi bukan kita yang menumbuhkan diri kita sendiri. Kita yang ada di dalam Kristus lah yang bisa bertumbuh gitu kan. Jadi jangan pikir kita harus berusaha mati-matian, itu ya ada benar ya gitu, kayak gayung bersambut lah ibaratnya. Ketika kita ada di pokok anggur itu, kita usahakan itu gitu. Bukan pure diri kita sendiri, itu sih. Ya, aku jadi inget PA aku tadi pagi sih di Sabda. Jadi di Sabda itu setiap hari ada PA. Nah, itu ada di 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 9, di ayat 7 sampai 8. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram itu sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Jadi balik lagi, yang memberi pertumbuhan itu ya Yesus gitu kan. Tugas kita itu ya saling menanam, menyiram, proses-proses itu tadi yang akan membuat kita semakin serupa dengan Kristus, bukan hanya untuk diri kita, tapi juga kita untuk bisa berdampak juga lebih lagi untuk orang lain. Itu sih. Betul banget, apa yang sudah dikatakan teman-teman, kakak-kakak begitu betul. Bahkan tadi saya juga ingat apa yang sudah disampaikan Kare, cuman Kare juga udah sampaikan terlebih dahulu. Memang betul, kalau kita mau bertumbuh memang mungkin ada kesulitan-kesulitan, bahkan tantangan-tantangan yang akan kita hadapi kalau kita mau bertumbuh. Tapi tadi kita udah sepakat ya, kalau bertumbuh itu sebuah proses yang arahnya tuh jelas untuk memuliakan Kristus, bahkan goalnya untuk memuliakan Tuhan. Tapi aku penasaran nih, kenapa sih pertumbuhan rohani begitu sepenting itu gitu dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya? Apalagi kita sudah mengikuti Tuhan dari sejak kita kecil sampai sekarang gitu. Nah, kenapa sih kita gak bisa berhenti aja di titik yang penting aku tuh udah melayani Tuhan, bahkan yang penting aku tuh udah ikut pelayanan ke sana kemari. Apakah gak cukup itu? Gimana sih menurut teman-teman? Ya tuh ya teman-teman, aku sorry lupa spesifikasinya, tapi Paulus bilang kan kerjakanlah keselamatanmu, Filipi kalau nggak salah ya. Terus Yakobus juga menegaskan iman tanpa perbuatan adalah mati, dan itu semua bisa diimplementasikan atau diwujud nyatakan sebagai proses pertumbuhan. Artinya ada kehidupan itu di dalamnya, termasuk kehidupan iman. Kalau kita berhenti dipercaya aja terus melayani tanpa adanya jiwa, tanpa adanya kehidupan, ya kita nggak akan bertumbuh gitu. Dan oleh sebab itu pertumbuhan itu penting sebagai tanda kita hidup, dan hidupnya di dalam Kristus. Dan endingnya seperti tadi Yohanes bilang, kita akan berbuah gitu kan. Buahnya apa? Buah roh tentunya, yang bisa kita rasakan sendiri, orang lain juga merasakannya, dan itu paket lengkap teman-teman gitu ya. Jadi pertumbuhan itu jelas adanya dan penting gitu.
Kalau nggak bertumbuh, ya balik lagi dipotong, dibakar. Oke, teman-teman, setuju sih. Pertumbuhan rohani itu penting karena iman kita itu kan pasti apa ya, hidup akan terus bergerak, akan terus bertumbuh berkembang gitu kan. Kalau kita berhenti di titik yang penting, ya udah yang penting percaya sama Tuhan, yang penting aktif pelayanan gitu kan. Lama-lama kan iman kita juga pasti akan jadi rutinitas aja gitu kan, nggak ada hati di situ. Jadi bertumbuh itu akan menolong kita semakin mengenal Tuhan juga, makin serupa dengan Tuhan, makin peka sama kehendak-kehendak nya Tuhan, yang Tuhan mau itu seperti apa sih. Kita akan mungkin karakter kita akan diubahkan gitu, tanpa bertumbuh iman kita bisa jadi akan capek, akan kering, akan mudah apa ya, akan mudah goyah gitu kan, diterpa angin itu akan mudah goyah gitu kita. Jadi perlu adanya pertumbuhan supaya iman kita ya bukan cuman jadi apa ya, rutinitas aja hal-hal yang kita lakukan, pelayanan kita, tapi benar-benar hidup untuk memuliakan Tuhan lewat cara hidup kita, cara berpikir kita gitu kan, cara bersikap kita, dan apa ya, bisa kita jalani gitu, kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu sih. Nah, ini juga sesuatu yang penting sih guys ya. Karena betul tadi apa yang dikatakan Kak Rey juga Kak Yola. Menurut saya kita harus clear dulu sejak awal tujuan kita tuh mau bertumbuh karena apa begitu. Apa sih yang membuat kita mau bertumbuh? Apakah ketika kita mengikuti kegiatan rohani misalnya yang identik untuk menumbuhkan kerohanian kita gitu. Apakah karena kita hanya ingin terlihat tampil rohani, wah tiap hari Senin sampai Minggu di gereja, full pelayanan, kelihatannya suci sekali gitu ya. Atau malahan ya saya bertumbuh karena saya ingin terlihat seperti seorang nabi, teman-teman saya mah apa begitu. Nah, bisa jadi kalau memang dari awal tujuan dari pertumbuhan kita maunya hanya sebatas itu, mungkin di luar kita memang kelihatan wah, tapi di dalam kita kosong gitu. Dan itu yang tadi seperti dikatakan Kayola ya, mungkin ya kita aktif pelayanan, tapi kayaknya nggak ada, kayak hampa begitu di dalam gitu ya. Nah, jadi kita perlu tahu dulu bahwa tujuan kita sebenarnya untuk bertumbuh adalah karena kita mau melakukan atau merespon apa yang dikehendaki Tuhan tadi. Ya, dimana dia kasih pertumbuhan dan untuk memuliakan Tuhan sendiri yang sudah memberikan pertumbuhan itu. Ya, sebagaimana aku rasa kalau seandainya kita dengan tujuan untuk memuliakan Tuhan, pasti kita punya passion yang lebih bergairah, yang lebih begitu ya. Karena sebagaimana kita layaknya jatuh cinta sama orang gitu, ketika kita mau dekat sama dia, ya dalam hal ini dekat sama Tuhan, apapun yang kita hadapi pasti passion saya ingin tetap bertumbuh, semakin dekat dengan Tuhan. Betul. Ya. Saya betul sekali Oke. ya, apa yang sudah kayak teman ya katakan tadi, memang betul bahwa bertumbuh berarti ada kehidupan gitu. Jadi sama dengan iman kita gitu. Kalau iman kita nggak ada bertumbuhnya, pas kayak ada angin, ada badai, kita tuh gampang jatuh banget. Kalau semisalkan iman kita itu nggak bertumbuh di dalam Tuhan gitu. Pasti kalau semisalkan ada kesulitan sedikit aja, kita tuh udah gampang banget jatuh, bahkan bisa-bisa kita mengeluh ke Tuhan gitu. Kenapa sih ada ini, kenapa sih ada masalah ini, kenapa sih ada proses ini, aku maunya tuh instan aja Tuhan, aku mau tuh gampang-gampang aja, proses aku kuliah, proses aku sekolah, kenapa sih semuanya harus ada proses gitu. Tapi sebenarnya kalau kita mau bertumbuh di dalam Tuhan, memang kita harus diuji dari hal-hal sederhana, seperti yang tadi saya katakan, dari hal-hal seperti itu. Kalau kita mau bertumbuh di dalam Tuhan, memang kita harus diuji oleh hal-hal seperti itu. Jadi ya memang proses adalah bagian dari kehidupan kita, betul kan teman-teman? Proses betul. Memang adalah bagian dari kehidupan kita, apalagi kita sebagai orang Kristen nih, kita sebagai orang-orang yang udah ikut Tuhan udah lama banget. Kalau nggak ada proses, ya perlu dipertanyakan gitu nggak sih teman-teman? Itu sih dari aku. Silakan ya. Oke, kalau kita kan tadi udah bahas soal kenapa kita harus bertumbuh, tujuan bertumbuh itu apa. Pasti dalam bertumbuh itu kan ada kan bedanya setelah bertumbuh sama sebelum bertumbuh. Nah, kalau aku sendiri biasanya
simple kayak yang kita bahas tadi gitu kan. Kita dari kecil ini, kita udah kuliah, kita bekerja, itu kan suatu proses secara jasmani gitu. Nah, menurut teman-teman apa nih tanda-tanda orang itu kayak menunjukkan dia itu bertumbuh nih secara rohani? Kalau menurut teman-teman gimana? Kalau dari aku sih pastinya udah Ya, ada aku ya. buah ya dari kehidupan dia. Oh, Sorry, silakan. Silakan Kak Del. iya. Kalau dari aku ya, maaf ya Kak Rey, maaf. Kalau dari aku, yang pastinya dalam kehidupan kita, yang pastinya harus ada buah gitu. Ada sesuatu yang memberkati orang lain gitu. Nah, karena kalau kita sudah bertumbuh di dalam Tuhan, yang pastinya tuh ada sesuatu yang memberkati orang lain, ada buah-buah yang memang kita sudah nikmati terlebih dahulu. Nah, buah-buah yang sudah kita nikmati ini, yang harusnya kita bagikan juga untuk orang-orang lain, bukan cuma untuk diri kita sendiri gitu. Ya betul, selain berbuah yang berdampak juga dari diri kita itu perubahan sudut pandang sih, perspektif gitu. Cara pandang kita melihat segala sesuatu. Sedikit cerita teman-teman, aku beberapa waktu lalu ada pelayanan gitu ya di anak-anak muda di pelajar Natal gitu. Dan sambutan terhadap dalam tanda petik hamba Tuhan itu berbeda dengan sambutan terhadap gestar. Gestarnya itu band-band rohani gitu. Dan aku terasa perbedaan. Tapi puji Tuhan ya gitu ya. Secara manusia memang rasanya kok gini ya, hamba Tuhan kok enggak dalam tanda petik enggak disambut ya secara manusia. Tapi sudut pandangku secara rohani, oh ini cara Tuhan untuk merendahkan diriku, untuk menunjukkan bahwa yang kamu layani siapa gitu, Kristus atau dirimu sendiri gitu. Jadi kamu direndahkan nggak masalah, yang penting firman-Nya ditinggikan dan Yesusnya ditinggikan. Jadi balik lagi ditegur, dikuatkan, dan itu adalah proses pertumbuhan menurutku. Cara kita melihat sesuatu, mungkin manusia cara kita melihatnya ya dari sudut pandang manusia ya jelas. Mana ini sambutan untuk hamba Tuhan, apalagi pengkhotbah gitu kan, ya, kayaknya wah, harusnya disambut besar nih. Tapi ya balik lagi, Tuhan sudah ubahkan, dan itu salah satu tanda kita sudah atau sedang di jalur pertumbuhan yang benar, ketika kita bisa melihat segala sesuatu dari sudut pandangnya Allah, bukan sudut pandang kita. Itu sih. Nah, aku setuju sih sama Kak Rey, tapi kalau dari perspektifku bukan hanya sekedar ya itu pelayanan ya. Tapi yang paling sulit mungkin ketika kita mengaku sudah bertumbuh, tapi ketika diperhadapkan dengan situasi kehidupan yang kelihatannya kok susah terus gitu. Ya mungkin dulu sebelum kenal Tuhan, sebelum ada pertumbuhan rohani, kita akan melihat kenapa sih Tuhan susah terus. Baru satu penderitaan, datang lagi penderitaan yang lain, datang lagi kesusahan yang lain. Tapi ya aku juga belajar dari kisahnya Ayub gitu ya, yang sampai di mana mungkin ya dia mengalami berbagai penderitaan, tapi pada akhirnya kerohaniannya bisa bertumbuh, bukan dengan mata manusianya dia melihat apa yang dia hadapi, tapi seperti yang tadi Kak Rey bilang, dengan mata rohaninya dia bisa melihat bahwa Tuhan tetap bekerja di dalam apa yang mungkin terjadi, yang dia rasa kok Tuhan begini banget gitu ya. Tapi waktu iman kita sudah bertumbuh, kerohanian kita sudah bertumbuh, di dalam penderitaan itu sendiri kita akan melihat, ya Tuhan yang bekerja, Tuhan yang menyatakan sendiri kemuliaannya. Dan bahkan yang satu hal yang aku kagumi dari Ayub saat dia akhirnya mengalami pertumbuhan rohani itu adalah ketika dia berkata, mungkin dulu aku hanya melihat, mendengar dari kata orang, ya Tuhan itu baik, Tuhan itu begini, Tuhan itu maha besar, Tuhan itu ya, dia yang menyediakan segala sesuatu yang kita perlukan. Tapi ketika kita ada di titik saya bertumbuh secara rohani, saya akan melihat dengan mata saya sendiri bahwa memang Tuhan itu adalah Tuhan yang besar, Tuhan itu adalah Tuhan yang maha baik. Memang. Oke, aku ya teman-teman. Aku setuju sama teman-teman. Kalau dari perspektifku sendiri, apa tanda-tanda orang yang menunjukkan pertumbuhan secara rohani itu bisa dilihat dari apa ya? Dari karakternya, responnya, kayak yang diomongin Kak Rey tadi, cara hidup dia gitu. Dia mungkin belum sempurna, tapi akan apa ya? Kalau dia mengalami pertumbuhan, dia akan ada perubahan. Dia akan lebih peka lagi terhadap dosa. Dia akan lebih cepat
sadar gitu kalau itu salah gitu. Terus juga mau menerima teguran, mau menerima masukan gitu, jangan defensif gitu kan. Dia menganggap dia yang paling benar gitu. Jadi cara dia merespon sesuatu hal itu juga merupakan salah satu tanda gitu. Selain itu juga ada apa ya? Ada kerinduan juga untuk mengenal Tuhan itu lebih dan lebih lagi. Ya, makanya balik lagi kalau kita membahasnya tadi soal aktif pelayanan ya, keaktifan pelayanan memang nggak menentukan atau nggak menandakan sebuah pertumbuhan. Tapi sebuah pertumbuhan, salah satu buktinya aktif melayani gitu. Karena bagaimanapun ketika kita merasa bertumbuh, kita mau melayani. Ini bukan soal pelayanan di gereja ya, bukan harus singer, terima tamu atau apa, tapi dalam perspektif yang lebih luas, dalam konteks pelayanan, di dalam kehidupan kita, melayani keluarga, melayani di dalam pekerjaan kita, dan segala hal gitu. Jadi aktif pelayanan dalam konteks seperti itu bisa jadi salah satu gitu. Bukti bahwa kita sedang bertumbuh. Tapi aktif melayani bukan berarti pasti bertumbuh, karena Yesus sendiri kan bilang kan, kalau kita aktif pelayanan tapi kayak cuman keaktifan aja tanpa pertumbuhan, itu sama aja kayak ahli Taurat dan orang-orang Farisi gitu kan. Ya mereka aktif pelayanan gitu tapi nggak ada pertumbuhan. Dan bahkan lebih keras lagi Yesus bilang di dalam Matius 23 ya, ayat 27, celakalah kamu ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dicat putih. Pada bagian luarnya kelihatan bagus, tapi bagian dalamnya penuh dengan tulang-tulang orang mati dan semua kenajisan. Dan itu parah banget sih. Artinya nggak ada pertumbuhan, justru kematian di dalam dirinya, meskipun dia aktif melayani, gitu kan. Dan jangan-jangan kita di fase itu gitu. Ya mari kita refleksi dan cek diri masing-masing. Aku pun juga masih terus berproses gitu. Aku bukan klaim diriku sempurna, enggak sama sekali teman-teman. Jadi ini juga bahan refleksi bagi diriku secara pribadi. Oke teman-teman, ya semakin kita ngobrol semakin jelas ya kalau pertumbuhan itu ketika kita bertumbuh berarti menandai kalau kerohanian kita hidup begitu, nggak mati, nggak statis. Ya kerohanian kita tentu harus dinamis. Seperti yang tadi Kak Ari bilang ya, aku setuju ya. Tidak ada manusia yang sudah sempurna. Justru kita harus semakin berproses dan berprogres untuk mencapai kesempurnaan itu. Nah tapi jujur-jujuran nih teman-teman. Keinginan kita seperti itu, idealnya kayak gitu. Tapi dalam praktiknya tentu kita akan menghadapi berbagai tantangan yang gak mudah untuk kita lalui gitu. Banyak dari kita yang sebenarnya pengen semakin dekat dengan Tuhan, ya itu tadi ketika kita bertumbuh, desire-nya itu semakin besar, kerinduannya semakin besar. Tapi di tengah jalan kita mungkin merasa burn out, kita kedistraksi sama kerjaan kita, atau mungkin teman-teman kalau ada yang masih kuliah di sini terdistraksi sama tugas kuliahnya, yang terdistraksi sama skripsinya sendiri. Nah, atau yang merasa di situ-situ aja gitu, nggak bergerak gitu. Nah, menurut teman-teman sendiri apa sih tantangan yang bikin kita susah banget buat bertumbuh? Oke, kalau menurutku secara pribadi, tantangan kenapa susah gitu untuk bertumbuh ya, selain dari yang diomongin Kak Marcel tadi, kuliah, kesibukan kita gitu, tuntutan-tuntutan, semua perhatian itu akan menarik kita gitu, membuat relasi kita itu jauh sama Tuhan gitu. Dengan distraksi HP, media sosial, itu kan sangat apa ya, kelihatannya sepele gitu, tapi itu akan mengalihkan fokus kita gitu kan. Terus juga burnout tadi yang seperti diomongin tadi itu belum lagi ekspektasi kita yang nggak mungkin terlalu tinggi gitu, nggak sesuai gitu kan, pengennya langsung berubah padahal prosesnya itu kan harus pelan-pelan, harus perlahan gitu. Jadi nggak akan kelihatan langsung hasilnya gitu, tapi gimana kita bisa bertahan melewati hal-hal itu. Dan terus balik lagi, jangan fokus ke seberapa tinggi kita tumbuh atau seberapa besar kita bertumbuh, tapi bagaimana kita bisa melalui proses-proses itu gitu, supaya kita ya tetap bertumbuh dari hal-hal yang mengganggu fokus kita, distraksi kita, terus juga hal-hal yang
mempengaruhi fokus kita lah untuk kita itu terus bertumbuh, karena balik lagi tumbuh itu adalah suatu adanya kehidupan itu tadi sih. Oke, kalau dari aku benar sih apa yang udah dikatakan Kayola tadi mengenai tantangan kita dalam bertumbuh dalam Tuhan. Nah, kalau dari aku ya, aku mau cerita sedikit karena aku adalah mahasiswa BSK. Tantangan untuk aku bertumbuh waktu Desember lah. Aku cerita yang waktu Desember lah, bulan kemarin. Itu waktu kita kerja itu kan dari pagi sampai siang, bisa jadi sampai sore. Nah, itu waktu aku tuh apa ya, banyak banget yang terkuras di situ. Saking aku mengerjakan semuanya untuk lihat kayak aku harus menyenangkan hati sponsor kuat dan lain sebagainya seperti itu. Jadi waktu aku tuh banyak aku memberikan di BSK. Jadi kayak waktu untuk Tuhan itu kayak sedikit banget, kurang banget. Sampai aku pernah berpikir, jangan-jangan aku udah menjadikan BSK ini sebagai berhalanya aku gitu, karena aku saking fokusnya itu kadang sampai nggak bisa fokus sama Tuhan gitu, saking fokusnya sama hal yang harus menjadi kewajibanku gitu. Apa ya, dimana aku terlalu sibuk dengan kegiatan-kegiatan yang tadi aku katakan, kan aku sendiri mengabaikan diriku sendiri untuk kayak apa ya, harus punya waktu sendiri sama Tuhan. Kadang juga waktu BSK jujur waktu aku minim banget sama Tuhan. Jadi kayak berpikir sebenarnya ini tuh tantangan besarnya aku sih, untuk bagaimana aku bisa membagikan waktuku bukan cuman untuk BSK, bukan cuman untuk orang-orang yang tinggal sama aku, tetapi juga membagi waktuku untuk sama Tuhan juga gitu. Oke, mungkin biar lebih jelas yang dimaksudkan Abel BSK itu, jadi Kak, BSK itu tuh beasiswa kerja ya. Di kampus kami ada program itu, di mana memang program itu membantu mahasiswa yang berkekurangan untuk bisa disponsori, tetapi kita bekerja untuk kampus gitu. Ya, jadi mungkin itu tantangan yang dihadapi Adel. Tapi memang aku rasa ya tantangan yang paling relate buat kita anak-anak mahasiswa teologi begitu. Mahasiswa teologi terkadang dikenal pasti dekat banget dengan Tuhan begitu ya, setiap hari pelajari Alkitab gitu. Tapi justru dalam proses bertumbuhnya kita di sini, itu yang kita hadapi begitu. Dimana karena tiap hari kita bertemu dengan ya pagi perjanjian lama, malam perjanjian baru, besok Yunani, besoknya lagi Ibrani. Mungkin itu yang seringkali membuat kita burn out juga ya. Aku pagi udah baca materi kuliah 20 slide PPT, malam harus baca Alkitab lagi. Mungkin anak-anak BSK, kebetulan aku juga mahasiswa BSK, harus kerja terus malamnya baca Alkitab lagi. Mungkin ya capek juga ya terkadang. Itu tantangan yang mungkin relate bagi kami anak-anak mahasiswa. Ya, aku coba berpikir ya teman-teman, maksudku untuk kita semua. Kan sering sekali kita menganggap kesibukan, aktivitas dan segala hal apapun itu ya, baik yang rohani maupun jasmani dalam tanda petik, itu semua merupakan tantangan. Cuma kita balik, kalau itu semua nggak ada, kita nggak sibuk, apakah kita masih bisa bertumbuh? Atau jangan-jangan bukan karena itu? Karena bagiku teman-teman ya, sibuk nggak sibuknya kita gitu, yang menentukan adalah diri kita. Karena banyak orang yang aku temui, sesibuk-sibuknya apapun, entah kenapa selalu ada momen berdoanya, meskipun singkat, baca Alkitabnya gitu. Jadi balik lagi ke dalam diri kita gitu ya. Jadi menurutku tantangan terbesar adalah di dalam diri kita. Aku pernah di fase itu, aku sibuk banget, aku alasan pasti aku sudah capek sibuk, tapi ketika aku free, ternyata juga nggak buat aku contohnya berdoa atau melakukan pertumbuhan rohani gitu. Jadi ya balik lagi, berkaca lagi, oh ternyata bukan karena eksternalnya, memang itu bisa jadi gitu ya, tapi yang sering terjadi adalah diri kita, karena ya balik lagi nggak ada komitmennya, nggak ada rasa ingin bertumbuhnya,
sehingga kita cenderungnya bergantung kepada situasi maupun orang lain dan segala macamnya untuk membuat kita bertumbuh. Itu sih. Oke, berarti ini terkait skala prioritas ya. Siapa yang lebih kita prioritaskan nih? Apa kesibukan kita atau kita prioritasin Tuhan nih? Siapa yang lebih dahulu kita prioritasin pasti akan kita dahulukan. Kalau kita prioritasin kesibukan kita, kerjaan kita, komunitas kita, itu kan pasti juga akan membuat kita itu penghambat dalam pertumbuhan kita kan. Bukan berarti Tuhan bukan selalu harus jadi nomor satu, tapi selalu harus jadi nomor satu di hati kita gitu. Saat Tuhan jadi prioritas, keputusan, waktu, apapun yang kita lakukan, energi kita akan diarahkan untuk selalu kayak ini buat Tuhan, ini untuk menyenangkan hati Tuhan, bukan sekedar cuman untuk memenuhi tuntutan hidup kita aja gitu kan. Jadi pertanyaannya bukan seberapa sibuk kita, tapi siapa nih yang pegang kendali atas kesibukan-kesibukan kita, siapa prioritas kita yang lebih utama. Ya, sepakat sih, tapi memang aku nggak menutup kemungkinan ya, kita juga bisa tertolong oleh situasi-situasi tertentu atau orang-orang tertentu. Makanya itu penting banget kita punya komunitas, yang sempat disinggung sedikit sama Yola juga kan. Kita perlu komunitas yang sehat, komunitas yang bisa mendorong kita untuk bertumbuh gitu. Jangan karena aku bilang tadi tergantung kita, lalu kita hidup semaunya, komunitas semaunya, ya yang penting aku bisa bertumbuh. Ya mustahil juga teman-teman ya, karena pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Itu aku masih percaya sih. Jadi ya komunitas itu menentukan, dan itu sering jadi tantangan juga. Ketika komunitas kita buruk, ya cenderungnya kita akan nggak bertumbuh ya di situ-situ aja. Tapi sebaliknya, komunitas kita baik, insya Allah lah gitu ya. Kemungkinannya lebih besar lah untuk kita bertumbuh gitu. Ya, benar. Silakan Kak Yola. Iya sih, kalau Kak Ray tadi ngomongin soal komunitas gitu kan, lingkungan itu ya sangat berpengaruh gitu kan. Kalau komunitasnya baik, itu kan juga buat kita juga akan lebih semakin bertumbuh sama Tuhan. Tapi kalau jujur aku pribadi, aku dari dulu itu hampir nggak pernah ikut organisasi. Jadi gimana ya, aku kurang begitu mengikuti gimana komunitas, gimana punya komunitas yang rohani, yang gimana bertumbuh bersama, itu aku kurang gitu. Tapi selama di Sabda gitu kan, kita punya teman-teman yang seiman gitu kan, saling mendoakan, itu kayak gimana ya, lebih buatku itu sendiri kayak suatu kayak seneng gitu loh, bersyukur gitu loh, lebih dekat lagi sama Tuhan gitu. Itu sih menurutku pengalamanku pribadi. Iya. Kalau dari aku juga sama seperti apa yang Kak Yola katakan. Jujur, kalau aku boleh cerita singkat mengenai kehidupanku waktu aku masih di kampung, itu beda banget saat ini di Malang gitu. Waktu aku masih di kampung memang aku punya komunitas juga, tapi aku nggak bertumbuh karena gini, di komunitas ini tuh kayak ya ampun, ceritanya nggak ada faedahnya banget gitu, kayak malahan aku nggak bertumbuh di situ. Tapi pas aku di Malang, pas di Sati, aku punya satu komunitas yang sangat memberkati aku, di mana mereka mengajak aku untuk hal-hal kecil kayak yuk doa bareng, yuk penyembahan bareng. Waktu kayak saat aku sakit juga mereka ajak gitu. Jadi puji Tuhannya ternyata bukan dari diri aku juga sendiri, tetapi dari teman-teman aku, dari komunitas yang tadi yang aku katakan bahwa ternyata juga ada beberapa komunitas yang tidak membangun sama sekali, ada yang membangun gitu. Jadi sampai sekarang aku juga bersyukur sih seperti ini. Oke. Kita gak bersyukur Sepertinya ada masalah audio. Sinyal. Iya, kayaknya ada masalah sinyal atau audio dari Kak Adel ya. Jaringan sih biasanya. Bisa bilang teman. Jaringan. Oke. Gimana, Adel? Tadi Sudah tadi Kak. terputus sinyal jaringan ya. Iya, terputus tadi suaranya. Oh jadi. Iya. Oh, sampai di mana Tapi- berarti ini Kak?
sampai di situ tolong. Tapi aku nangkep yang kamu ceritakan gitu. Intinya memang disati merubah pertumbuhan rohanimu, kebiasaanmu, dan khususnya punya komunitas yang sehat yang ngajak berdoa, penyembahan dan lain-lain, gitu kan? Iya Kak, betul. Ah, itu dia. Oleh sebab itu, makanya teman-teman ya, itu kan perubahan yang nyata gitu, nampak gitu ya. Dan itulah memang yang harusnya kita lakukan, kita diskusikan hari ini gitu kan. Karena perubahan itu nggak bisa cuman di live ini nonton live, terus kita nanti end live terus berubah gitu, jadi Power Rangers atau ada remote-nya di sini gitu ya, nggak bisa gitu kan. Harus ada langkah konkretnya, harus ada tindakannya, dan bahkan kita tuh harus do something lah untuk iman kita bisa bertumbuh, untuk stay on the track juga gitu kan, meskipun mungkin kita sibuk banget, banyak kegiatan, banyak aktivitas yang bahkan mungkin gila-gilaan karena di awal tahun gitu kan, kita maunya revolusi yang besar-besaran, ya it's okay. Nah, tapi hari ini teman-teman, aku mau teman-teman sebutin mungkin satu aja boleh gitu, hal yang mau teman-teman lakuin mungkin mulai 5 menit lagi setelah kita end live atau setidaknya mulai besok lah. Silakan berbagi teman-teman. Ya, oke. Nah, kalau buatku sih ya, karena aku sadar, ya seperti yang tadi udah di-sharingkan terlebih dahulu ya. Aku sadar aku juga nggak bisa sendiri. Aku sadar aku juga rapuh, aku juga lemah. Ya, kalau kita berjuang sendirian, pasti akan dengan mudah dan sangat mudah jatuh berkali-kali begitu. Ya, tapi ya betul, kita minta tuntunan Roh Kudus ya, itu pertama, terutama, dan yang harus paling awal dilakukan. Tapi kita juga dalam kehidupan real ini tentu kita perlu seseorang yang turut merasakan apa yang kita rasakan, supaya oh ya, kalau nggak merasakan apa yang kita rasakan, gimana mau nolong kita kan? Ya, jadi buatku tentu kita perlu komunitas yang sehat itu tadi, yang isinya bukan orang-orang yang hanya tahu ayat Alkitab, bukan hanya orang-orang yang tahu pujian penyembahan, bukan hanya orang-orang yang tahu ke gereja setiap hari Minggu atau setiap jadwal ibadah, tapi juga komunitas yang isinya adalah orang-orang yang ngerti kita, gitu, yang sehat, ya itu tadi ada unsur-unsur, ya memang harus ada penguatan, pendampingan pastoral, tapi kalau orang yang bersama kita juga nggak ngertiin kita, ya percuma kan begitu. Istilahnya masuk kuping kiri keluar kuping kanan, itu firman Tuhan kan. Nah, jadi kita perlu bangun komunitas yang memang menolong kita, karena kita semua menyadari kelemahan kita, keterbatasan kita dalam pertumbuhan kita. Nah, Kak Ray dan Kak Yola, dalam konteks hati sendiri sebenarnya kami punya satu, ya dibilang sel group, komsel begitu. Di saat ini kebetulan dinamakan Growing in Christ. Sesuai tema kita hari ini ya. Kami biasanya sebutnya GC. Jadi setiap hari Senin itu kami ikuti setiap 2 minggu sekali. Jadi di dalam grup GC itu memang ada beberapa mahasiswa dan ada satu dosen pembimbing GC yang bertugas untuk mementori kami, untuk mengarahkan kami, tapi bukan serta-merta jadinya satu arah gitu ya, seperti seorang gembala yang hanya menuntun begitu, enggak. Tapi di dalam kelompok ini kita bisa sama-sama saling sharing nih, kelemahan kita dalam semester ini apa sih, kelemahan kita dalam menjalani kehidupan ini apa sih gitu. Apakah mungkin lagi ada masalah keluarga, atau mungkin ada masalah pribadi, atau mungkin masalah dengan sesama teman mahasiswa, masalah dengan dosen. Nah, itu semua kita bisa saling sharing, kita bisa saling terbuka satu sama lain tanpa takut atau tanpa khawatir cerita itu akan terumbar kemana-mana gitu. Jadi di kelompok ini sendiri ya kita saling berbagi cerita, dan ya kita sepenanggungan gitu. Dan ya saya mau kelompok GC yang kami mahasiswa Sakti lakukan ini nggak berhenti ketika kami lulus dari Sakti gitu. Tapi kami bisa terapkan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, bahkan di dalam kehidupan pelayanan kami nanti, di dalam ladang pelayanan yang Tuhan sediakan.
Ya, aku teringat juga di tiga dulu ada unit ya. Unit tuh biasanya keluarga mirip-mirip lah. Kalau di sekarang Komsel juga, tapi di unit ini ada kakak tingkatnya, ada adik tingkatnya lengkap, ada orang tua rohani juga. Ya mirip, jatuhnya pendekatannya lebih ke keluarga gitu, satu unit keluarga dan ya kurang lebih sama ada pertumbuhan. Jadi komunitas mendorong banget memang sih. Ya, silakan Yul. Oke, kalau apa tadi? Challenge yang nyata yang buat aku akan bertumbuh yang akan aku lakukan ya aku akan mau tetap memprioritaskan Tuhan. Terus juga apa ya? Lebih konkret lagi Mau coba. memprioritaskan Tuhan itu di tengah apa ya? Kesibukanku, nggak sih sok sibuk kayaknya lebih tepatnya ya. Dengan Tuhan. Itu terus aku juga mau tetap datang walaupun mungkin lagi capek, lagi mungkin kecewa, lagi bingung atau apapun itu. Terlebih lagi waktu senang juga tetap harus ingat Tuhan. Biasanya kan cuma waktu susah aja datang ke Tuhan, senangnya Tuhan dilupain itu kan. Nggak ada pergumulan baru datang ke Tuhan gitu. Harus tetap selalu bertumbuh gitu datang sama Tuhan gitu. Mungkin apa ya, tetap dekat sama Tuhan walaupun Tuhan belum kasih jawaban nih untuk doa-doaku atau pergumulanku walaupun mungkin rasa sakitnya belum hilang, rasa kecewanya belum hilang, kepahitan-kepahitan itu, tapi seringkali pertumbuhan terbesar itu enggak apa ya, butuh waktu gitu untuk mengalami proses itu gitu kan. Jadi tetap harus setia di tengah proses yang mungkin belum sesuai dengan apa ya yang kita harapkan, tapi lo harus lebih lagi sesuai dengan rencana Tuhan, itu yang terpenting sih. Betul. Adil? Kalau dari aku apa ya, satu langkah nyata yang akan aku lakukan dalam kehidupan aku itu apa ya, mengubah cara pandangku untuk bertumbuh di dalam Kristus tuh mungkin apa ya, menantang zona nyamanku sendiri gitu. Zona nyaman di mana mungkin aku lebih dalam tanda kutip mungkin memprioritaskan karena aku anak muda ya, mungkin lebih memprioritaskan pasangan atau mungkin teman-teman dan lain sebagainya. Jadi kadang apa ya, menantang diriku sendiri untuk mengutamakan Tuhan terlebih dahulu sih, mengutamakan Tuhan supaya karena aku tahu sih kalau bukan ini ya, tapi kayak menyadarkan aku bahwa kalau aku apa ya, memprioritaskan Tuhan, semuanya tuh bakal disediain Tuhan gitu. Mau teman, mau pasangan, mau masa depan, semuanya bakal Tuhan kasih gitu. Yang intinya itu harus prioritaskan Tuhan sih dalam kehidupan kita gitu. Kayak pasangan jadi penekanan ya, Kak Adel. Teman-teman, mungkin teman-teman nanti boleh tambahin ya, contoh realnya gitu, memprioritaskan Tuhan. Karena aku yakin teman-teman di rumah juga, oh aku mau memprioritaskan Tuhan, tapi realnya apa gitu ya. Karena dan itu sering jadi komitmen kita BTW kan. Anak-anak muda kan biasanya kalau KKR komitmennya apa? Mau mengutamakan Tuhan, memprioritaskan Tuhan. Pulang KKR jangan lupa. Gitu. Tapi ya jadi makanya harus ada tindakan real yang lebih nyata gitu. Contoh memprioritaskan Tuhan itu apa kalau menurut teman-teman? Nanti boleh tambahin ya. Tapi kalau aku tindakan nyatanya adalah berkaca. Aku akan melihat dan membandingkan diriku dengan yang lain. Kayak tren sekarang ya, nggak sekarang banget sih, udah agak redup sih. Tren 10 tahun lalu, 2016. Orang-orang pada bagiin fotonya di 2016, belum glow up, ternyata sekarang glowing, atau bahkan sudah nikah dan segala macamnya. Dan itu sebenarnya bisa jadi langkah konkret gitu untuk melihat pertumbuhan kita dan terus maju untuk bertumbuh karena kita membandingkan dengan diri kita sendiri gitu. Khususnya dalam konteks kerohanian dulu, apakah aku rajin ke gereja, apakah aku rajin berdoa aja deh gitu. Apakah aku rajin berdoa, jadi lebih spesifik dan realistis saja gitu, khususnya untuk komitmen ini. Itu sih, gimana, silakan tambahin yang real-real. Kalau aku contoh real ya, yang real ya, contoh
Memprioritaskan Tuhan. Agak belibet ngomongku. Ya, apa? Contoh nyatanya ya ketika kita bangun pagi, kita mengawali aktivitas, kita awali dengan kita berdoa. Itu salah satu bentuk prioritas kita. Terus juga kalau kita melakukan apapun, mengambil keputusan apapun, itu juga kita minta hikmat Tuhan. Itu menurutku contoh real memprioritaskan Tuhan. Kalau teman-teman yang lain gimana? Nice. Kalau dari aku, karena di Sati itu apa ya, ada 2 lorong namanya. Itu pagi di jam berapa, Marcel? Setengah 5. Di 4:30, iya 4:30. Maaf Marcel, 4:30. Nah, di 2 pagi ini tuh biasanya kan belnya udah dibunyikan dan kami mahasiswa udah ke ruang doanya untuk menyembah gitu, doa pagi bersama gitu. Tapi jujur, aku secara pribadi walaupun ikut apa ya doa paginya, kadang aku ketiduran. Kadang aku ketiduran sampai udah selesai, aduh orang-orangnya pada kemana? Ternyata udah pulang semua gitu ke kamar masing-masing. Jadi kayak gimana ini? Katanya mau apa ya prioritaskan Tuhan, tapi segini aja aku jadi kayak aduh nggak bisa gitu. Tapi dari sini aku sebenarnya juga mau mengambil langkah nyata sih. Sebenarnya dari hal-hal kecil seperti ini yang pengen juga aku ubah gitu dalam kehidupan aku. Selelahnya aku dalam melakukan aktivitas, harusnya doa pagi bersama itu sangat penting sih. Apalagi kalau ketiduran, ya ampun. Itu sih yang harus dihilangkan. Oke, ya kalau aku sih, buatku langkah nyatanya ya, di dalam hati kita tentu kita harus menempatkan posisi Tuhan kita lebih tinggi di atas pelayanan kita. Karena seringkali, apalagi ya mungkin aku kebalikannya Kak Yola ya, aku sudah cukup seiring bertambahnya usia, seiring berjalannya waktu, ya itu semakin banyak tanggung jawab yang Tuhan kasih begitu. Dan memang itu yang tadi yang sudah kita bicarakan begitu, seringkali itu jadi alasan begitu. Aduh, pelayanan banyak, pagi, siang, sore pelayanan terus, sampai rumah atau nyampe kamar malam sudah tepar gitu. Nah, tapi ketika kita memprioritaskan Tuhan, menempatkan Tuhan lebih tinggi di atas pelayanan kita, maka sesibuk-sibuknya kita tadi, ya kita pasti akan menyempatkan diri untuk bisa bersaat teduh, memiliki waktu pribadi dengan Allah. Ya, kalau seandainya mungkin alasan awalnya karena capek pelayanan dari pagi sampai malam belum ada waktu untuk malam punya waktu pribadi dengan Allah, ya berarti harus buat komitmen untuk extra mile. Saya mau bangun pagi, sebelum mulai saya mau WPDA. Mantap. Oke, kalau gitu aku boleh kasih challenge lah gitu ya. Untuk teman-teman guys, untuk teman-teman di rumah juga, boleh nih besok pagi bangun pagi, pasang story text up dari resources ya. Bukti kalau sudah berdoa gitu ya. Bukan untuk pamer ya teman-teman, enggak sama sekali, tapi untuk mendorong teman-teman yang lainnya. Tapi kalau nggak tahu kalau di kampus boleh beraktivitas dengan HP atau enggak di luar jam itu, tapi ya anyway, untuk siapapun teman-teman yang nonton, coba ya aku challenge ya, bangun pagi tak sabda resources, aku sudah berdoa gitu ya. Menunjukkan pertumbuhan ya. Makanya bagiku pertumbuhan tuh harus spesifik dan realistis gitu ya teman-teman, gak usah yang muluk-muluk mewah-mewah gitu, tapi berdoa aja. Doa pun aku mau komitmen, aku secara pribadi mau komitmen bersyukur, meminta, dan berserah gitu. 3 itu gitu, tanpa harus hal-hal lain gitu. Terus baca Alkitab juga gitu ya, baca Alkitab tuh nggak harus 1 pasal 1 hari gitu ya, nggak harus 1 ayat pun 1 hari, Tuhan udah senang gitu, udah syukur gitu. Kalau kita bisa komitmen itu, pasti kita akan bertambah nantinya, mungkin 2 ayat, 3 ayat, dan seterusnya sampai kita cinta akan Alkitab itu sendiri. Jadi mulai dari hal-hal kecil aja gitu, dan kita gaungkan lah gitu misi ini supaya kita ajak orang, teman-teman dalam proses pertumbuhan di dalam Kristus ini. Siap ya teman-teman? Siap. Siap. Siap ya, challenge-nya diterima ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kan kita tadi sudah ngebahas gitu ya, apa itu bertumbuh, kenapa harus bertumbuh, tantangan bertumbuh, hal apa yang
akan kita lakukan nih supaya kita akan bertumbuh, kan kita sudah bahas sebelum-sebelumnya. Aku minta teman-teman itu masing-masing siapin kasih satu statement, boleh call to action, boleh kesimpulan dari obrolan kita tadi, boleh nanti masing-masing satu dari Kak Adel, Kak Ray, kemudian Kak Marcel, kemudian aku. Silakan. Dari Kak Adel. Oke, kalau dari aku ya, dari secara keseluruhannya, memang bertumbuh itu apa ya, agak sulit karena memang ada tantangannya, ada kesulitannya. Tapi aku percaya kalau memang komitmennya dari diri kita sendiri, pasti semuanya itu akan berjalan sesuai dengan apa yang sudah kita komitmenkan gitu. Jadi walaupun banyak kesibukannya, banyak aktivitasnya, bahkan mungkin banyak yang memang nggak terkira gitu dalam kehidupan kita, tapi kalau memang kita udah komitmen, mau apa ya, secapek-capeknya kita, selelah-lelahnya kita, pasti kita akan menempatkan waktu kita, bahkan kita bisa memberikan waktu kita untuk Tuhan gitu. Masa iya pacar bisa, teman bisa, masa Tuhan nggak bisa gitu. Jadi itu sih. Mantap. Mantap. Silakan, Sari. Oke, aku ya teman-teman. Orang Jawa bilang alon-alon asal kelakon, pelan-pelan, yang penting terlakuin gitu ya, terlaksana. Nah, itu ada benarnya, dan pertumbuhan, khususnya pertumbuhan di dalam Kristus, pelan aja, santai aja, yang penting terlakuin gitu, terlaksana daripada tidak sama sekali. Cuman kalau sudah jalan, nambah dong dikit-dikit gitu ya, tambah speednya dikit-dikit, jangan terjebak di dalam pelan-pelan ini, nanti tenggelam lagi teman-teman, mundur lagi jadinya, terlalu pelan dan akhirnya jalan di tempat terus lama-lama berhenti deh gitu ya. Jadi ya pelan-pelan, tambah, makin hari makin bertambah, dan ya lihatlah sekeliling, karena sekeliling itu membantu proses kita bertumbuh gitu. Jadi ya terus dekat dengan Dia, karena Dia yang memberi pertumbuhan. Baca kitab, berdoa setiap hari. Thank you. Oke, kalau dari aku, ya, buatku balik lagi, pertumbuhan adalah satu bagian dari pertobatan. Ya, kalau kita bertobat sungguh-sungguh, maka buktikan kalau kita juga bertumbuh sungguh-sungguh. Di mana kita sudah dimatikan secara rohani dan kita dibangkitkan secara rohani juga, dan buktikan bahwa dari kebangkitan itu kita bertumbuh. Dan aku teringat dengan Bromo ya waktu dia kebakaran begitu, mungkin kita lihat wah jadi gersang gitu, tapi ketika kemudian Allah memulihkan, akhirnya dia bertumbuh lagi, bahkan sekarang menjadi lebih subur daripada sebelumnya begitu. Dan mari kita bersama-sama berubah, dan kita bermetanoia. Kebetulan nama kelas kami metanoia. Kita berubah setiap hari, setiap waktu untuk semakin serupa dengan Kristus. Dan aku akhiri dengan salah satu moto Sati, perubahan bukanlah satu perubahan sampai terjadinya perubahan. Mantap. Nih. Oke, teman-teman. Ya bertumbuh itu proses gitu ya. Kadang pelan, kadang capek, kadang jatuh di titik yang sama gitu kan. Tapi selama kita nggak berhenti datang ke Tuhan, selama kita mau jujur, selama kita mau dibentuk sama Tuhan, diproses, mau ambil langkah kecil, hal-hal kecil setiap harinya, mulai dari hal-hal kecil gitu ya, itu sudah bagian dari bertumbuh. Itu kalau dari aku. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih Kak Adel, terima kasih Kak Marcel, terima kasih Mas Ray. Terima kasih juga untuk teman-teman semuanya yang sudah hadir, yang sudah bergabung di live kita Sabda Yud pada malam hari ini. Terkhusus yang sudah memberi tanggapan atau pertanyaan di kolom komentar, terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada pertanyaan atau tanggapan yang belum sempat kami jawab nih teman-teman ya, karena keterbatasan waktu juga. Ya, terima kasih banyak untuk semuanya. Aku juga umumin buat teman-teman yang ada di rumah, buat semuanya, jangan lupa bergabung di Sabda Youth minggu depan, nanti dengan topik Love is not just a feeling, ya, karena bulannya Februari, jadi temanya nanti akan kasih sayang gitu ya, disayang bahasa ibu gitu ya, cinta gitu ya. Nah, buat teman-teman yang mau join jadi guest di Sabda Youth itu juga boleh banget, bisa langsung aja teman-teman DM di Instagram Sabda Resources ya. Nggak usah chat banyak-banyak, teman-teman cukup bilang aja, Kak aku mau jadi guest Sabda Youth, gitu aja teman-teman ya. Itu memudahkanku untuk cari guest teman-teman ya. Silahkan langsung aja DM ya teman-teman ya. Nah oke, terima kasih untuk semuanya. Kelas kita setiap Selasa nanti akan ada di jam
7 malam sampai jam 8 malam. Ya, jadi jangan lupa untuk stay tune untuk minggu depan. Aku minta dengan kasih Kak Marcel, boleh tutup dalam doa. Oke, mari kita bersama dalam doa. Tuhan Bapa kami dalam kerajaan surga, malam hari ini kami bersyukur buat kesempatan yang indah, waktu yang indah untuk kami bersama-sama bergabung di dalam live IG malam ini, untuk kami bisa bersama-sama di talk mengenai topik Grow in Christ Together. Dan kami bersyukur buat apa yang sudah kami sharingkan, dan Tuhan kami mohon bantuan-Mu, kami mohon pertolongan-Mu ya Roh Kudus. Tolong pimpin setiap langkah hidup kami, pegang tangan kami, tuntun langkah hidup kami, sehingga kami terus semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Semakin hari kami semakin boleh bertumbuh di dalam pengenalan kami yang baik akan Tuhan, di dalam pengenalan kami yang benar akan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, mungkin di dalam proses pertumbuhan ini kami akan menemukan berbagai tantangan, rintangan yang akan melemahkan semangat kami di dalam bertumbuh, tetapi kami percaya bahwa Roh Kudus-Mu yang akan kembali menguatkan kami hari lepas hari untuk semakin punya semangat yang lebih, desire yang lebih, untuk semakin mendekat kepada Tuhan, untuk semakin mengalami pertumbuhan rohani yang konsisten dan berprogres. Kami mau serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu, dan jika sebentar malam ini kami akan melanjutkan kembali aktivitas kami masing-masing, kami mohon rahmat Allah menyertai setiap kami, berkat dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus senantiasa menyertai langkah hidup kami. Demi nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih pelayanannya teman-teman.